Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini saya mau ngajakin teman-teman untuk bicara salah satu teknik manipulasi yang biasa dilakukan oleh seorang narsistik. Sebenarnya ini tidak hanya dilakukan oleh seorang narsistik, ya. Biasanya orang-orang biasa juga bisa melakukan hal ini, terutama para abuser yang ingin mengisolasi korbannya. Oke. Teknik ini namanya backfooting. Ini sebuah kata sebenarnya yang nggak terlalu familiar ya, teman-teman. Tetapi sebenarnya ketika misalnya kalian menjalani hubungan dengan seorang narsistik, kalian sering sekali mengalami hal ini dan kalian tuh nggak sadar bahwa sebenarnya kalian itu dimanipulasi. Karena itu hari ini kita mau bicara sedikit tentang apa itu backfooting, sehingga ketika kalian mengalami hal ini, kalian bisa tahu apa yang harus kalian lakukan. Jadi gini teman-teman ya, ketika kamu misalnya menjalani hubungan dengan seorang narsistik, pasti kalian sering sekali mengatakan bahwa, abang saya itu sering banget dituduh yang enggak-enggak oleh seorang narsistik. Gitu. Saya nggak ngelakuin apa-apa loh bang, ya. Tetapi dia sering sekali melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, yang sama sekali tidak saya lakukan. Bahkan sebelum saya berhubungan dengan dia pun, saya nggak pernah melakukan hal-hal tersebut. Gitu. Tetapi dia melakukan itu dengan sangat-sangat yakin, dengan sangat-sangat sering dilakukan gitu ya, sehingga itu membuat saya terpojok. Misalnya dia suka menuduh saya berselingkuh misalnya, atau menuduh saya melakukan manipulasi keuangan. Sebenarnya kenapa sih bang dia melakukan hal itu? Apa tujuan utama dia melakukan hal itu? Untuk teman-teman yang mengalami hal ini pasti udah nggak kaget ya ketika saya cerita tentang hal ini. Jadi sebenarnya teman-teman, ketika misalnya seorang narsistik itu melakukan sebuah tuduhan-tuduhan kepada kalian, itu ada beberapa kemungkinan. Misalnya sebenarnya dia melakukan projection, ketika sebenarnya dia tidak bisa menerima kenyataan akan kesalahan yang dia lakukan, dia justru melantarkan itu kepada korbannya. Bisa juga kita mengatakan mereka paranoid, gitu ya, mereka udah ketakutan duluan, sehingga banyak sekali pikiran-pikiran buruk yang ada di dalam pikiran mereka, sehingga mereka melontarkan itu kepada korbannya. Tetapi teman-teman, selain itu, ada juga yang namanya backfooting, yaitu melontarkan sebuah tuduhan kepada korbannya, dengan harapan supaya korbannya itu kemudian berusaha untuk menyangkal tuduhan tersebut dan melakukan apa yang diinginkan oleh seorang narsistik. Gampangnya begini teman-teman ya. Teman-teman tahu kan ya bahwa semua orang sebenarnya di dunia ini, kita tuh kan sebenarnya harus menjunjung yang namanya asas praduga tidak bersalah. Ketika misalnya seseorang menuduh orang lain melakukan sebuah kesalahan, yang harus membuktikan kesalahan orang tersebut kan sebenarnya orang yang menuduh kan, gitu ya. Bahwa ketika misalnya nih kita dituduh melakukan sebuah kesalahan, yang menuduh kita melakukan kesalahan harus membuktikan bahwa kita melakukan kesalahan tersebut, kan begitu. Itu namanya asas praduga tidak bersalah, ya. Nah, backfooting itu teman-teman membalikkan keadaan tersebut. Jadi backfooting itu adalah keadaan di mana pelakunya atau abusernya menuduh korbannya melakukan sebuah kesalahan, ya, di mana keadaan tersebut kemudian dibuat sedemikian rupa supaya korbannya kemudian merasa terdesak dan kemudian harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah kepada abusernya dia. Jadi ketika keadaan normal, ketika abusernya yang harus membuktikan kesalahan korbannya, pada backfooting, korbannya yang harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Itulah mengapa ini disebut teknik manipulasi. Contohnya, teman-teman, beberapa hal ya. Misalnya, seorang suami yang menuduh istrinya melakukan manipulasi keuangan keluarga. Ketika seorang istri misalnya meminta jatah keuangannya dia, seorang suami itu kemudian menuduh dia melakukan hal-hal yang buruk dengan uangnya dia, sehingga membuat sang istri kemudian mengurungkan niatnya untuk meminta jatah keuangannya dia. Itu satu. Dalam hal lain misalnya, ketika seorang narsistik misalnya suka menuduh pasangannya yang ingin bersosialisasi dengan keluarganya atau bersosialisasi dengan teman-temannya dengan melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal. Dengan menuduh pasangannya akan melakukan sesuatu yang buruk bersama teman-temannya, atau menuduh pasangannya akan berkomplot untuk melakukan hal-hal yang buruk bersama keluarganya, atau hal yang paling sering dilakukan oleh seorang narsistik adalah ketika misalnya pasangannya ingin bergaul dengan orang lain, dia kemudian menuduh pasangannya itu akan berselingkuh, misalnya begitu. Ataupun misalnya teman-teman semua, kalian-kalian semua yang punya karir cemerlang, kalian punya pendidikan yang cemerlang misalnya, ketika kalian menjalin hubungan dengan seorang narsistik, kemudian seorang narsistik itu sering sekali menyindir kalian gitu ya, melontarkan tuduhan-tuduhan tidak masuk akal kepada kalian dengan mengatakan bahwa ketika kalian ingin bekerja, meningkatkan karir, kalian sebenarnya punya niat buruk untuk meninggalkan keluarga kalian. Atau menuduh bahwa kalian tidak mempedulikan keluarganya kalian, hanya mengejar karir dan pendidikannya kalian.
Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian membuat korban menjadi merasa tertekan dan membuat si korban harus berusaha membuktikan bahwa dia tidak seperti yang dituduhkan oleh si pelaku. Nah, pertanyaannya adalah kenapa abusernya melakukan hal tersebut? Ya, jadi teman-teman untuk kalian tahu ya bahwa backfooting ini sebenarnya dilakukan bertujuan bukan untuk membuktikan tuduhan yang dilontarkan oleh si pelaku, tetapi untuk mendapatkan hasil setelah dia melontarkan tuduhan tersebut. Jadi sebenarnya itu begini teman-teman, pelaku backfooting itu sebenarnya tahu bahwa tuduhan yang dia lontarkan itu sebenarnya tidak berdasar. Dia sendiri tidak percaya dengan tuduhan yang dia lontarkan tersebut. Dia tahu sebenarnya bahwa tuduhan yang dia lontarkan tersebut itu tidak benar. Tapi dia sengaja melakukan hal itu karena dia ingin kalian bereaksi akan hal tersebut dan melakukan apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan? Di dalam kebanyakan kasus, pelaku backfooting itu ingin mengisolasi korbannya. Ingin membuat korbannya tidak melakukan hal-hal yang dia tidak inginkan. Jadi ketika sebenarnya seorang narsistik melakukan tuduhan-tuduhan tidak berdasar kepada kalian, yang dia incar itu adalah reaksi kalian setelah itu. Misalkan dia menuduh kalian macam-macam ketika kalian ingin berkumpul bersama keluarga atau teman-temannya kalian, dan kemudian kalian memutuskan untuk tidak lagi ingin berkumpul bersama mereka, itulah yang dia inginkan. Dia tahu tuduhan dia itu sebenarnya tidak berdasar, tetapi yang dia inginkan adalah kalian kemudian mengurungkan niat kalian dan tidak melakukan hal tersebut. Dan dia berhasil mengisolasi kalian. Dalam hal lain, misalnya dalam keuangan ketika dia menuduh kalian macam-macam, yang dia inginkan kalian mengurungkan niat kalian untuk menggunakan uang atau mengurus keuangan kalian sendiri. Sehingga dia berhasil mengisolasi kalian dalam bidang keuangan. Dalam hal lain, ketika dia menuduh kalian, ketika kalian ingin mengupgrade pendidikan kalian atau mengupgrade karir kalian, yang dia inginkan adalah kalian kemudian secara sukarela membatalkan keinginan kalian untuk meningkatkan pendidikan kalian atau meningkatkan karir kalian, gitu. Sehingga keinginan dia untuk mengisolasi kalian atau menjegal karir dan pendidikan kalian itu berhasil. Itulah yang diincar oleh seorang pelaku backfooting. Jadi sekali lagi teman-teman, ketika kalian menghadapi tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar atau sindiran apapun, sebenarnya pelakunya tahu bahwa tuduhan tersebut adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Dia sengaja melakukan itu untuk mendapatkan reaksi kalian supaya kalian mensabotase diri kalian dengan sendirinya. Ya? Oke, nah sekarang terakhir teman-teman, apa yang harus saya lakukan Bang ketika saya menjadi seorang korban backfooting? Oke, teman-teman, kalau kalian berhubungan dengan orang yang seperti ini, abaikan dan tinggalkan. Tidak ada yang salah dengan mengupgrade diri kalian. Tidak ada yang salah dengan bergaul dengan siapa saja yang memberikan hal yang positif kepada kalian. Tidak ada yang salah dengan meningkatkan karir kalian. Jauhi orang-orang seperti ini dan selalu ingat bahwa kalian punya hak untuk mengupgrade diri kalian dan menjadi versi terbaik dari diri kalian. Abaikan semua tuduhan tersebut, jangan termakan permainan tersebut, dan teruslah mengupgrade diri kalian menjadi versi terbaik kalian. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.